Ya dibilang belajar. Usaha banget nggak belajar apa bimbel gitu? Gue pernah cabut sekolah buat bimbel. Balik lagi di channel Raka Virji dengan segmen yang ngobrolin sesuatu dengan secara lebih dalam sedikit. Iya kan? Dikit aja dalamnya. karena orangnya tidak bisa berdalam. Karena kita bukan expertnya, tapi ini pandangan kita aja ya. Di episode yang kemarin kita habis bahas people's gossip. Ya, masih pakai baju yang ini juga. Kita karena syutingnya rapel. Jadi di episode yang ini kita mau ngomongin fear of failures. Fear of failures. Pasti punya dong? Punya. Oh iya. Fear of failures, takut untuk gagal. Gue langsung aja gue buka kali ya buat pelajaran kalian semua, ya kan? Iya. Gue pernah gagal nikah. Nikah. Itu ngasih pelajaran. Wah, pelajaran banget. Jadi gue di sana belajar gitu ya. Apa yang gue kejar, apa yang gue cari. Gue pacaran sama cewek, sebut saja A lah ya, sebut saja si A. Selama 4 tahun lah, selama 4 tahun. Gue pacaran sama dia selama 4 tahun. Terus di tahun kedua dan tahun ketiga itu gue udah pengen serius ke arah pernikahan. Tapi itu masih everything's fine. Everything's fine. Okay. Everything's fine. Terus sampai di tahun keempat. Di tahun ketiga ini sebelumnya gue pengen ngomong kalau misalkan dia udah nge-push lah ibarat kata. Oh, pengen. Cuman waktu itu gue masih kuliah. Gue masih belum bisa. Gue masih kuliah, masih kerja, masih cari uang yang sangat berat. Ya kan? Habis itu setelah menurut gue uang gue cukup untuk nikah, apa yang gue pengen kebeli gitu ya, akhirnya gue berani buat maju ke jenjang pernikahan. Cuman mungkin gue sebut bad luck kali ya buat gue. Jadi gue gagal di pernikahan dikarenakan ketika gue udah siap ternyata si pasangan gue ini dia berselingkuh sama cowok lain. Itu asumsi lo kan? Asumsi gue. Jangan nanti kalau misalkan temannya nonton ternyata tidak terjadi seperti itu. Ini asumsi tapi dia sendiri yang ngomong. Oh, oke. Berarti udah jadi bilang. It's a statement. Udah statement ini udah. Statement. Public nggak apa-apa ya. Iya. Awalnya gue hancur banget tuh. Awalnya gue kayak mana ya, kayak anjir ya, apa yang gue cari dan gue idam-idamkan jadi gagal gara-gara ada satu cowok yang masuk tiba-tiba ke kehidupan gue dan dia. Oh, lu kenal? Wah, gue nggak kenal. Sampai hari ini gue nggak tahu nih cowok ini siapa. Buat Anda. Oh, jadi belum tahu? Gue belum tahu sampai hari ini. Cuma udah statement ngaku? Statement ngaku kalau misalnya ada orang lain lah ya. Terus mungkin juga si pacar gue ini waktu gue lagi sibuk-sibuknya, gue nggak treat dia baik lah. Ya jadi kan? Kasih sayangnya, perhatiannya. Ya mungkin ya ada orang lain yang memberikan lebih perhatian. Gue paham tuh di situ karena gue pikir-pikir ya namanya juga tau lah lo kuliah anjir lo sambil kerja terlalu fokus. Terlalu fokus yang memang gue nggak bisa merhatiin dia kayak tahun-tahun awal, tahun-tahun kedua gitu, nggak bisa. Gue lagi nyiapin masa depan lah ibarat kata. Jadi kasih gue waktu dulu nih. Ini giliran gue udah beres, semuanya udah everything's fine. Akhirnya selingkuh gitu. Sampai keluar statement. Gue tuh sebenarnya nggak apa-apa nerima dia selingkuh asal dia masih mau balik sama gue. Ngerti nggak? Jadi udah tutup aja, kita buka lembaran baru, terus lu balik sama gue. Terus merit gitu. Tapi si cewek ini nggak mau. Karena dia udah sama yang itu. Atau dia cuma buat kabur doang nih? Enggak gitu. Kayak pelarian dari lu dah? Enggak, jadi dia ngomong gini, gue nggak bisa dan gue nggak mau ninggalin dia buat gue. Jadi lu kurang worth it buat menurut dia. Kayak gitu. Gimana tuh, Rak? Dari situ gue dari perjalanan itu dirangkum, gue jadi sangat takut gagal sekarang gitu. Jadi gue nggak gue takut untuk menyiapkan target gue itu mau apa sekarang. Karena gue takut nggak kemarin udah gitu ya. Jadi gue sekarang let it flow aja gitu. Tapi lo yang ini serius dong? Serius. Ya udah bismillah ya. Bismillah. Buat kamu yang nonton saya serius. Tuh, serius. Bismillah aja. Serius sambil bercanda. Ya. Enggak. Oke, itu fear of failures. Ya kalau lu dong, jangan gua anjir. Gue fear of failures gue tuh apa ya? Lebih kan lu tipikal yang gue lebih secara finansial kali ya. Pekerjaan ya. Ya, karena yang kemarin kalau percintaan saya yang menyelesaikan. Iya. Padahal mantannya iya. Aduh, jangan gitu dong. Terus iya, misalkan
ya namanya freelancer ya, semua freelancer pasti Anda relate gitu. Kita kan nggak tahu nih bulan depan kerja apaan, income-nya berapa ya kan. Terus membuat bisnis baru, berani nggak berani tuh. Kayak gue pernah bikin podcast juga. Terus akhirnya ya udah yang penting nyoba lah. Ya kan? Walaupun ya udahlah ternyata gitu-gitu Sosok lah ya. Tapi kan yang penting dicoba. Nah, yang penting nyoba. Nah, itu dia. Kalau gue tuh walaupun takut gagal, tapi at least coba dulu, jangan menyesal. Jangan menyesal. Waktu itu coba gue buat podcast. Karena mumpung masih muda. Itu dia. Terus ya alhamdulillah ada alatnya, sarananya. Ya udah kita coba aja. Ini kayak gini kan nih coba-coba nih peruntungan. Coba-coba. Kalau laku kita ngobrol lagi. Harusnya di sini bertiga nih. Nih, ada satu nih. Harusnya bertiga nih, nggak tahu nih. Tapi ya, mungkin dia lagi sibuk main Mobile Legends. Sama temennya berlima. Iya. Yang saya nggak diajak. Gara-gara saya tayarnya masih epic. Canda pong. Jangan sebut kopong. Ferdiansyah. Sorry. Oh, gua waktu itu fear of failures gua tuh nggak dapat SMA dan nggak dapat kuliah negeri. Wah, itu anjing tuh. Masa itu jadi gua takut banget. Tapi kan lu kan dari keluarga kaya maksud bukan kaya tidak menjamin lu masuk negeri anjir. Kalau masuk swasta pasti. Tapi kan SMA lab school ya kan, mana itu bagus. Pindah. Oh, pindah ya. Kan kita satu SMA. Enggak, maksud gue gini, lu kenapa takut nggak masuk SMA negeri ketika lu bisa masuk SMA lebih bagus? Gue tadinya nggak, orang masih pandangan stigma orang ya. Oh iya. Negeri kan, ya biasa lah orang tua pasti kan kayak ini anaknya negeri di sini, anaknya di sini. Nah, itu pressure banget tuh gue. Bahkan gue tadi sampai masuk apa gue SMK ya. Gue lupa aku ada SMA swasta anjir. Di Depok gitu kan. Iya, akhirnya masuklah di. Akhirnya gue masuk school dulu, terus ada kebucinan satu dan lain hal. Dia pindah gara-gara bucin. Pindah ke sekolah yang baru nih, bareng dia, ya kan. Terus kalau misalkan nih kan udah dari SMA nih, ini ke kuliah juga gitu, pengennya gitu negeri, tapi kan lu akhirnya binus. Iya, makanya akhirnya swasta kan. Gue nggak pernah masuk negeri secara nih langsung. Iya. Selalu, jadi kalau dihitung sekolah gue SD 1 swasta ya. SMP juga nih swasta. SMP 2, SMA 2. Temen gue banyak gue. Iya. Oh jadi, waktu SMP lu juga pindah. Oh gua nggak tahu. Gua itu negeri. Enggak, lu kan kenal gue dari SMA. Iya. Oh pindahan juga. Terus makanya dari situ kayak anjir nih tiap mau naik tingkat gitu ya. Kayak ke kuliah deh. Terus kenapa kuliah nggak pindah lagi? Oh mahal. Biaya masuknya mahal. Betul tidak? Buat anak-anak binus. Itu biaya masuknya mahal sekali. Oh iya. Tapi cocok dulu di binus menurut gua. Karena nggak ada yang sebagus binus. Binus tolong. Iya, endorse ya ini kalau mau netring dimunculin. Nah itu gua ketakutan kayak gua nggak dapat negeri. Yang paling hancur sih SMP ke SMA sih. Karena gua kayak anjir gua SMA di Depok cuma ada 6 waktu itu. 6. SMA cuma ada 6. SMP-nya ada berapa belas gitu? 12 ya kan. Kesaring ke Jakarta kejauhan menurut gue. Kira gue masuk ke SMP yang biasa-biasa aja dulu. Tapi lu dari SMP ke SMA tuh usaha nggak? Ya dibilang belajar. Usaha banget nggak belajar apa bimbel gitu? Gue pernah cabut sekolah buat bimbel. Bimbel itu penunjang sekolah lu masukin, ngapain? Emang bimbel bisa bagi rapor? Iya enggak deh, udah gitu hasil ujian gue 4. Gue udah cabut sekolah. Nih, hari Rabu matematika ulangan nih. Terus Selasa gue cabut ke bimbel, belajar loh matematika. Nilainya 4 pas hari Rabu. Iya kan? Cuma kan? Iya enggak, gue dari situ gue merasa kayaknya akademis bukan bidang saya. Iya, saya juga sih sebenarnya. Lebih ke kayak gitu. Kalian tuh pressure gak sih sebenarnya kayak dikasih tuntutan sama orang tua, ya kan? Iya. Dimana IPA tuh lebih superior daripada IPS. Swasta, negeri tuh lebih bagus dari swasta, gitu-gitu. Padahal ya, balik lagi ke orangnya asli. Lu mau di swasta, mau di negeri, kalau lu misalkan rajin, tetap bisa. Lu tetap jalan terus menurut gue. Tetap bisa sih. Banyak juga sekarang teman-teman gue di swasta yang yang lebih makanya gitu. Yang lebih mereka mungkin lebih explore kali ya, lebih berani. Lebih gitu. Berani. Misalnya swasta segini ya, yang negeri di atasnya lah. Iya. Enggak bercanda. Iya, bercanda. Jadi lo nggak ada dari segi pendidikan, finansial. Gue kalau pendidikan dari gue negeri terus nih sorry. Oke. Tapi gini dari SD ke SMP tuh, SMP lah gitu. SMP tuh gue tuh luck gue gede.
Jadi di SMP Negeri 3 Depok, Bento, gue tuh 5 paling bawah tuh. Masuk, tapi 5 paling bawah. Ya kan? SMA masuk, tapi 3 paling bawah. Negeri juga masuk, tapi gue waiting list. Jadi terus ada orang keluar, gue masuk baru. Jadi gue mengandalkan luck. Kalau misalkan otak ya, tahulah dulu lah. Iya, gimana ya? Iya. Ya gitulah, fears of failure. Saya pasti tiap orang punya. Itu dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Dengan cara percintaannya yang dia jadi lebih hati-hati. Tapi fears of failure ini menurut gue itu jadi memacu lu buat mau nyoba sih. Walaupun misalkan lu takut, ini kayak lu nih. Lu takut kan sebenarnya masuk podcast, bikin YouTube atau segala macam? Enggak. Lu kemarin Iya. Saya buat lu semua. Gue tuh mental gue cupu sebenarnya. Jadi gue itu kayak untuk mulai itu gue takut. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya mumpung masih muda. Terus kalau gagal sekarang juga kenapa? Sumpah, lu gagal sekali. Einstein gagal berapa kali-kali? Iya, gue mikir gitu. Itu berkali-kali. Udah nggak usah dipikirin gagal sekalinya, anjir. Gue tiap dari SD ke SMP gagal, SMP ke SMA gagal, SMA ke kuliah gagal. Gagal semua. Tapi alhamdulillah. Iya, makanya dari kegagalan itu akhirnya kita nemu jalan menurut gue. Jadi kayak semakin dipersempit gitu. Oke, lu gagal ke kanan ya udah. Iya, itu bener banget, itu bener banget. Gagal kiri ambil terus aja, alamin lama-lama gini. Lama-lama ngerucut di mana lu ntar jadi goal lu di situ gitu. Jadi intinya kalau misalkan gagal lu jangan nyerah aja sih. Terus aja cari jalan lu sampai ketemu tuh namanya titik bahagia. Tapi bahagianya udah bikin saya uang tuh. Bahagianya karena under life, karena ya ntar di session selanjutnya lah. Itu saya ntar kepanjangan session yang fear of failure ini ya. Fear of failure ya. Ya kan. Jadi mungkin segitu aja dari episode yang kedua. Dengerin. Subscribe. Belajar. Subscribe, like, and comment. Oke. Jadi di sini nanti kita ngomong blak-blakan lagi di episode selanjutnya. Semoga di sini ada kopong lagi nih. Semoga di sini bisa kita nambah 1 orang nih karena masih ada kursinya. Oke, jadi segitu aja and see you on next episode. Bye.